Hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran matematika online. Kita ketemu online lagi, masih dalam keadaan yang seperti ini. Semoga masih semangat belajarnya. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan dan jangan lupa juga minum vitamin. Oke, langsung aja kita belajar. Hari ini kita akan belajar tentang bangun ruangan sisi datar lagi, tetapi pada bagian limas. Oke, limas itu apa sih? Nah, limas adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak yang berbentuk segitiga. Nah, gambarnya seperti ini yang tampak pada layar. Perhatikan, di sini ada beberapa macam limas. Ada limas segi 4, ada limas segitiga, ada limas segi 6, dan ada limas segi 5 di gambar ini. Kemudian ada kerucut. Nah, ini nanti akan kita bahas. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang ini. Nah, yang tadi itu adalah gambar limas segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Nah, di sini disebut limas TABCD karena limasnya itu alasnya dengan nama ABCD dan titik puncaknya disebut T. Maka namanya TABCD. Kemudian rusuknya adalah bagian TA, TB, TC, dan TD. Kemudian titik puncaknya adalah T dan sisi tegaknya itu yang segitiga ini, TAB, TBC, TCD, dan TAD. Nah, untuk penamaan limas itu sendiri berdasarkan pada bentuk alasnya. Nah, kalau alasnya berbentuk segitiga disebut dengan limas segitiga, seperti pada gambar ya. Nah, untuk alasnya yang berbentuk segi empat disebut dengan limas segi empat. Kalau alasnya berbentuk segi lima disebut dengan segi lima. Dan ada juga yang namanya limas segi enam, yang alasnya berbentuk segi enam. Nah, untuk beberapa kasus ya. Jadi, kalau alasnya itu berbentuk lingkaran, tidak disebut dengan limas lingkaran, tetapi disebut langsung dengan kerucut. Nah, sedangkan untuk alasnya yang berbentuk persegi, itu nanti akan kita sebut dengan piramida atau piramid. Lanjut, masuk bagian ciri-ciri limas. Nah, limas itu punya 3 ciri-ciri. Yang pertama, dia mempunyai alas tetapi tidak memiliki tutup. Yang kedua, setiap titik sudut pada bagian alas terdapat rusuk tegak yang ujungnya bertemu di puncak. Yang ketiga, semua sisi tegak dari limas berbentuk segitiga. Nah, untuk unsur-unsur limas ini, unsur-unsur limas, rumusnya sebagai berikut. Nah, jadi untuk rumus-rumusnya ini, banyak sisi, banyak rusuk, banyak titik sudut, banyak diagonal sisi. Ini semuanya sama rumusnya, hanya membedakan nanti di bagian sini. Ini kan ada huruf N. N itu nanti harus diganti dengan sisi bagian alas. Jadi kalau alasnya berbentuk segitiga, N-nya juga diganti dengan 3. Kalau alasnya segi 4, maka nanti semua N ini akan kita ganti dengan 4 dan akan kita hitung pastinya ya. Kalau dia segi 5 dan segi 6 juga harus diganti dengan 6 ataupun 5. Jadi tergantung bentuk alasnya ya N-nya nanti. Oke, lanjut ke bagian jaring-jaring limas. Di sini kita lihat ada sebuah limas segitiga yang dipotong dan dibuka. Sehingga yang oranye ini bagian alasnya, ini adalah bagian sisi tegaknya. Nah, untuk limas segi 4, maka alasnya yang segi 4 ini yang ada di tengah-tengah ini. Sebetulnya jaring-jaring limas segi 4 ini tidak hanya ini, masih banyak sekali. Tetapi yang ditampilkan hanya satu, cukuplah. Oke, untuk limas segi 5 bentuknya seperti ini. Dan untuk limas segi 6, seperti ini. Jadi seperti bintang. Nah, kemudian kita lanjut ke rumusnya limas. Untuk mencari panjang kerangka limas, maka keliling alas kita jumlahkan dengan N dikali rusuk. Ingat, N tadi sesuai dengan bentuk alasnya.
Kemudian untuk luas permukaan limas, maka luas alas kita tambah dengan luas selimut. Kalau bingung luas selimutnya apa, kita gunakan rumus yang kedua sini. Luas alas ditambah dengan N dikali luas sisi tegak. Jadi ini sedikit panjang ya mencarinya. Kemudian yang terakhir ada rumus untuk mencari volume, yaitu 1/3 dikali luas alas dikalikan tinggi limas. Untuk luas alas ini tergantung bentuk alasnya. Kalau alasnya segitiga, maka gunakan rumus luas segitiga. Kalau alasnya berbentuk segi empat atau mungkin persegi, maka gunakan rumus persegi dan seterusnya. Nah, perhatikan hal berikut. Nah, di sini ada sebuah limas segi 4. Yang bagian sini yang diberi panah ungu ini adalah tinggi limas. Kemudian ini adalah bagian alasnya yang sudah dibagi 2. Ini setengah alas. Ini dari sini sampai sini kurang lebihnya. Nah, kemudian yang warna merah ini adalah tinggi sisi tegaknya. Nah, jadi garis yang hitam di tengah ini atau tinggi limas, kemudian setengah alas ini dan tinggi sisi tegak ini, kalau kita perhatikan akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Maka kita gunakan rumus Pitagoras. Andai kata dicari sisi tegaknya, maka kita gunakan rumusnya ini. Tapi biasanya yang terjadi adalah yang diketahui adalah tinggi sisi tegak dan yang disuruh cari adalah tinggi limasnya, seperti itu. Nah, untuk penjelasan materi dari limas cukup, semoga mudah dipahami. Sampai ketemu lagi dalam video pembelajaran yang selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar matematika. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.